Chapter ketiga, Graham. Ada 6 poin yang akan dibahas di chapter kali ini. Poin pertama adalah Benjamin Graham bukan seorang investor. Ketika enroll ke kelas Benjamin Graham, Warren merasa ketemu dewa investasi. Ajaran Benjamin Graham seperti sebuah peta harta karun buat Warren. Tidak seperti Wall Street investor lainnya, Benjamin tidak pelit ilmu dan pengetahuan. Dalam kelasnya, Benjamin sangat terbuka dengan pikirannya dan seringkali berbagi ide investasi. Subjek investasi di pasar saham itu dianggap sebagai sebuah masalah abstrak yang dia coba pecahkan masalahnya. Benjamin tidak terlalu tertarik dengan uang. Benjamin lebih tertarik dan menghabiskan banyak waktu untuk mendesain dan membuat furniture yang menurut dia lebih praktikal. Ben tertarik dengan literasi Spanish dan poetry, hal-hal yang berbau kesenian dan keindahan. Setelah tua nanti, tidak seperti Warren yang sudah umur 92 tahun dan masih aktif di dunia pasar saham, Benjamin di umur 60 sudah tidak aktif lagi dalam dunia pasar saham. Ben menghabiskan waktunya mengajar di universitas dan membaca buku. Semua murid yang masuk ke kelas Benjamin Graham diuntungkan karena dia seringkali bagi tips saham. Salah satu muridnya bercerita kalau tips saham dari Benjamin Graham bisa membayar biaya kuliah dia. Ben gak pelit ide investasi. Ben suka wanita cantik dan paha mulus. Ketika Warren masuk ke kelas Benjamin Graham pertama kalinya, dia sedang selingkuh dengan sekretarisnya. Istri pertama Graham itu menceraikan dia karena dia selingkuh dengan seorang model yang menjadi istri keduanya. Dan kemudian dia selingkuh dengan sekretarisnya yang akan menjadi istri ketiganya. Dan kemudian Ben akan selingkuh dengan wanita Prancis. Jadi total Ben punya 4 istri. Selain itu, Ben juga tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya. Anaknya merasa Benjamin Graham kurang sebagai figur ayah. Tapi sebagai investor pasar saham, Benjamin Graham adalah sosok seorang ayah yang sempurna. Dia adalah father of value investing. Poin kedua, murid jenius di kelas Benjamin Graham. Kelas Benjamin itu lebih interaktif dibandingkan kelas lainnya, di mana selalu ada diskusi terbuka. Benjamin selalu mendorong murid kelasnya untuk berdiskusi dengan pertanyaan terbuka. Warren adalah murid yang sering bertanya dan hampir memimpin semua diskusi. Menurut Benjamin, pertanyaan dari Warren itu sangat menarik dan berkualitas. Benjamin selalu dikejutkan oleh jawaban Warren yang detail dan berkualitas juga. Teman kelas Warren bilang kalau Warren itu levelnya sudah berbeda dengan mereka. Selama 22 tahun Graham menjadi dosen, Warren adalah murid satu-satunya yang dia berikan nilai A+. Poin ketiga, gagal menjadi manajer investasi. Setelah lulus dari Columbia University, Warren melamar kerja di perusahaan investasi Benjamin Graham, tapi ditolak oleh Ben, karena Ben cuma mau mempekerjakan orang Yahudi yang pada saat itu menerima rasisme. Banyak perusahaan menolak mempekerjakan orang Yahudi. Benjamin, yang juga keturunan orang Yahudi, merasa ada kewajiban untuk membantu mereka. Warren nggak mau kerja di perusahaan investasi Wall Street lainnya. Jadi dia memutuskan untuk membangun perusahaan investasinya sendiri bernama Buffett Partnership. Tapi nggak gampang. Sebagai manajer investasi baru, tidak banyak orang yang percaya dengan Warren karena belum ada track record. Pada awalnya, Warren cuma bisa mendapatkan dana kelolaan dari keluarga dan teman kelas dia yang tahu kalau dia adalah jenius. Warren yang seorang introvert sadar kalau dia tidak jago berbicara di depan publik. Ini adalah satu-satunya alasan kenapa dia kurang bisa meyakinkan investor baru. Jadi Warren mengambil kursus public speaking Daniel Carnegie, pengarang buku How to Influence and Win Your Friends. Warren bilang kursus Daniel Carnegie adalah kursus yang paling berharga seumur hidup dia. Sertifikat kelulusan Daniel Carnegie adalah satu-satunya sertifikat yang Warren pajang di kantornya. Untuk mengasah ilmu public speakingnya dan mencari pendapatan tambahan, Warren mengajar di Omaha University. Saat itu Warren masih umur 23 tahun dan seringkali murid-muridnya lebih tua dari dia. Warren berbeda dengan Benjamin Graham yang tidak pelit tips saham. Warren tidak suka bagi-bagi tips saham. Ketika murid-muridnya minta tips saham, Warren cuma senyum-senyum tipis aja. Poin keempat, bertemu jodoh. Cinta sejati Warren Buffett adalah Susie Thompson. Susie adalah teman asrama adik perempuan Warren. Kebalikannya Warren, Susie adalah seorang yang super ekstrovert. Saat Warren mulai PDKT, Susie selalu mengelak ketika Warren datang atau telepon ke rumahnya. Susie merasa pertanyaan brain teaser dari Warren itu sangat membosankan. Warren tahu kalau Susie tidak tertarik dengan dia, dan juga Susie pada saat itu sedang pacaran dengan cowok lain. Tapi Warren bukan orang yang gampang menyerah. Dia pintar.
Warren membangun hubungan dengan orang tua Susie. Ketika berkunjung ke rumah Susie, dia bermain ukulele dan bernyanyi menghibur keluarga Susie. Warren selalu cerita mimpinya untuk menjadi orang terkaya suatu hari nanti. Dia selalu menonjolkan kepintarannya juga. Gak heran kalau bokapnya Susie suka banget dengan Warren. Singkat cerita, karena desakan orang tua Susie, akhirnya Susie putus dengan pacarnya dan mulai membuka hatinya untuk Warren. Susie yang dulunya sakit parah dan hampir mati, berhutang budi kepada orang tuanya dan selalu nurut dengan orang tuanya. Susie dan Warren adalah pasangan yang sempurna, saling melengkapi. Gua akan bahas kenapa Susie punya peranan super penting di chapter berikutnya. Dan singkat cerita, kemudian keduanya menikah. Mereka sewa rumah kecil. Saat itu Warren belum kaya. Dia sangat ketat dalam budgeting pengeluarannya. Sampai-sampai ketika anak pertamanya lahir, Warren menyulap lemari bajunya menjadi baby crib untuk berhemat. Tidak lama setelah kelahiran anak pertamanya, Benjamin Graham menelpon Warren dan menyuruh kerja di perusahaan investasinya. Mimpi jadi kenyataan. Tanpa pakai lama, Warren sekeluarga langsung pindah ke Kolombia, kerja di perusahaan investasi Benjamin Graham. Poin kelima, menjadi karyawan Benjamin Graham. Warren Buffett kerja di perusahaan investasi Benjamin Graham dengan gaji 15.000 US dollar per tahun. Gaji awal yang tidak begitu besar. Tapi ini adalah impian dari Warren Buffett untuk bisa belajar langsung dari Benjamin Graham. Benjamin adalah quantitative person. Keputusan yang dibuat selalu berdasarkan perhitungan kuantitatif. Benjamin mengajari Warren untuk melihat penipuan pada laporan keuangan. Dia juga mengajari Warren tentang psikologi dan mentalitas investor di pasar saham. Ada dua kalimat Benjamin yang terkenal. Yang pertama adalah, "You are neither correct nor wrong because the crowd disagree with you." Yang kedua adalah, dalam jangka pendek, pasar saham adalah voting mesin. Tapi dalam jangka panjang, pasar saham adalah weighing mesin. Dua kalimat ini menjelaskan konsep berinvestasi yang penting, yaitu dikenal dengan Mr. Market. Gue sudah menjelaskan dengan sangat detail konsep Mr. Market ini di video buku The Intelligent Investor. Cek videonya di playlist buku investasi channel ini. Jadi, inti konsep investasi Benjamin Graham adalah beli perusahaan yang terdiskon dari valuasi sebenarnya. Dan percaya, cepat atau lambat, harga sahamnya akan naik menyesuaikan dengan harga valuasi sebenarnya. Akan tetapi, bagaimana jika harga sahamnya tidak naik-naik walaupun sudah ditunggu lama? Karena itu, Benjamin memperkenalkan margin of safety sebesar 50%. Graham berasumsi kalau investor akan selalu salah menilai intrinsic value sebuah bisnis. Karena menilai sebuah bisnis itu sangat sulit banget. Setiap orang bisa punya penilaian intrinsic value yang berbeda. Jadi, Benjamin memperkenalkan margin of safety dengan penjelasan kasarnya kalau kita rugi, setidaknya nggak rugi banget. Warren bilang kalau Benjamin suka sekali membeli perusahaan yang dijual sepertiga dari valuasi net working capitalnya. Sepertiga valuasi itu super besar banget margin of safety-nya. Poin ke-6, kembali ke Omaha. Tahun 1956, Benjamin sudah tidak terlalu fokus dengan perusahaan investasinya lagi. Jadi, Benjamin memutuskan untuk menutup perusahaannya. Benjamin lebih memilih untuk pensiun dan mengajar di universitas dan menjadi penulis buku finansial. Selama 20 tahun, return investasi yang dihasilkan perusahaannya cukup bagus, yaitu 17% per tahun. Lebih tinggi dibandingkan average index fund 14% per tahun. Akan tetapi, Warren yang diam-diam berinvestasi sendiri menghasilkan average return 43% per tahun selama 6 tahun. Itu gila banget. Benjamin sempat menawarkan Warren untuk menjadi penerus perusahaannya, tapi Warren menolak. Dia merasa banyak hal yang dikurang setuju dengan cara berinvestasi Benjamin Graham. Gua akan bahas hal ini di chapter berikutnya. Jadi, setelah Graham pensiun, Warren memutuskan untuk balik ke Omaha dan melanjutkan perusahaan investasinya, yaitu Buffett Partnership. Ketika Benjamin sudah pensiun dan menutup perusahaan investasinya, salah seorang investor lamanya bertanya ke dia, siapa yang menurut lu bisa meneruskan perusahaan investasi lu? Benjamin menjawab, Warren Buffett, tapi sayangnya dia nggak mau. Investor itu langsung berangkat ke rumah Warren Buffett dan menitipkan sejumlah uang untuk dikelola oleh Warren. Anyway, dengan bergabung sebagai membership channel ini, kalian bisa menikmati ringkasan full buku ini. Hanya dengan kurang dari Rp1.000 per hari, kalian bisa menambah knowledge dan wisdom investasi kalian. Dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!